Sabda TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Kita lanjutkan, saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Hadis yang ke-11. An Rabi'ah al-Aslami qal kuntu akhtumu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'atani ardan wa a'ta Abu Bakrin ardan wa ja'atid dunya fakhtalafna fi izqi nakhlah. Faqala Abu Bakrin hiya fi haddi ardi wa qultu ana hiya fi haddi wa kana baini wa baina Abi Bakrin kalamun. Faqala li Abu Bakrin kalimatan karihtuha wa nadim. Faqala li ya Rabi'ah rudda alayya mithlaha hatta yakuna qisasan. Qultu la af'al. Faqala Abu Bakrin lataqulanna aw la asta'diyanna alayka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qultu ma ana bifa'il. Qal wa rafadha al-ard. Fantalaqa Abu Bakrin radhiyallahu anhu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fantalaqtu atluhu. Faja'a unasun min Aslam. Faqalu rahimallahu Abu Bakrin. Fi ayyi syai'in yasta'di alayka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa alladhi qala laka ma qala. Aqultu atadruna man hadha? Hadha Abu Bakrin as-Siddiq. Wa huwa thani ithnain. Wa huwa dhu syaibatil muslimin. Fa iyyakum yaltafitu ya fayarakum tansuruni alaih fayaghdab. Fayati Rasulullah SAW fayaghdabu li ghadabihi. Fayaghdabu Allahu li ghadabihima. Fayahlika Rabi'ah. Qalu fama ta'muruna? Qala irji'u. Fantalaqa Abu Bakrin radhiyallahu anhu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa tabi'tuhu wahdi. Wa ja'altu atluf hatta ata an-nabiy sallallahu alaihi wasallam haddathahu al-hadith kama kan. Farafa'a ila ra'sihi faqal ya Rabi'ah ma laka wal Siddiq? Qultu ya Rasulullah kana kadha wa kana kadha. Faqala li kalimatan karihtuha. Faqala li qul kama qultu laka hatta yakuna qisasan. Faqala Rasulullah SAW ajal fala tarudda alaih walakin qul ghafarallahu laka ya Abu Bakrin. Ghafarallahu laka ya Abu Bakrin. Fawalla Abu Bakrin rahimahullah wa huwa yabki. Dari Rabi'ah al-Aslami, semoga Allah meridainya, ia berkata, aku suka membantu Rasulullah SAW
Lalu Rasulullah pun memberikan kepadaku sebidang tanah. Dan Rasulullah SAW pun memberikan kepada Abu Bakar sebidang tanah. Datanglah dunia. Kami pun berselisih mengenai sebatang kurma. Abu Bakar berkata, pohon kurma itu masuk dalam tanahku. Aku berkata, tidak. Itu pohon kurma masuk di dalam tanahku. Maka terjadilah percekcokan antaraku dan Abu Bakar. Lalu Abu Bakar mengucapkan kata-kata yang aku tidak suka. Dan ia tiba-tiba menyesal. Dan berkata, "Hai Rabi'ah, tolong ucapkan kata-kata itu kepadaku sebagai kisos." Aku berkata, "Nggak mau." Abu Bakar berkata, "Tolong ucapkan, atau aku akan laporkan kamu ke Rasulullah." Aku berkata, "Aku tidak akan melakukannya." Dan ia pun kemudian menolak untuk memasukkan pohon itu ke dalam tanahnya. Pergilah Abu Bakar kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu aku pun mengikuti beliau di belakangnya. Lalu datanglah beberapa orang dari Banu Aslam. Mereka berkata, "Semoga Allah merahmati Abu Bakar. Tentang apa dia akan melaporkan kamu kepada Rasulullah? Padahal dia yang mengucapkan kata-kata yang tidak baik kepadamu." Maksudnya, kok Abu Bakar mau melaporkan kamu padahal dia kan yang salah, bukan kamu yang salah. Maka aku berkata kepada kaumku, karena kan sama-sama dari Banu Aslam, "Kamu tahu tidak siapa dia? Dia Abu Bakar As-Siddiq. Dia yang dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran, Tsani Tsnain. Dua orang, salah satu dari dua orang yang ada dalam gua. Dia Dzu Syaibatil Muslimin. Dia orang tua yang telah banyak berjasa dalam Islam. Fa iyyakum yaltafit fayarakum tansuruni alaihi fayaghdab." Hati-hati, jangan sampai Abu Bakar menengok kepada kalian lalu melihat bahwa kalian hendak membela aku, lalu Abu Bakar marah. Fayati Rasulullah, lalu ia datang ke Rasulullah, maka Rasul pun marah. Allah pun marah dengan kemarahan mereka. Binasalah Rabi'ah semuanya. Maka kemudian kaum Rabi'ah berkata, "Lantas apa perintah kamu kepada kami? Udah kalian balik lagi aja, pulang." Abu Bakar pergi kepada Rasulullah SAW. Lalu aku pun mengikuti Abu Bakar sendirian di belakangnya. Sehingga datanglah kepada Nabi SAW dan menceritakan tentang permasalahan tersebut. Dan melaporkan kepada Rasulullah SAW tentang perbuatanku. Maka Rasulullah pun mengangkat kepalanya kepadaku dan berkata, "Hei Rabi'ah, ada apa kamu dengan Abu Bakar As-Siddiq?" Aku berkata, "Ya Rasulullah, begini ceritanya. Terjadi perselisihan antara aku dengan Abu Bakar tentang sebuah pohon. Abu Bakar mengklaim itu bagian dari tanahnya. Aku katakan itu bagian dari tanahku. Lalu Abu Bakar mengucapkan kata-kata yang aku nggak suka. Lalu dia menyesal dan mengatakan, tolong ucapan itu ucapkan oleh kamu kepada aku sebagai kisos. Tapi aku nggak mau. Iya. Kata Rasulullah, bagus, betul sikapmu. Jangan kamu ucapkan kata-kata itu kepadanya. Tapi ucapkan kata-kata, semoga Allah mengampuni kamu, hai Abu Bakar.
Ya. Semoga Allah mengampuni kamu, wahai Abu Bakar. Maka kemudian Abu Bakar pun pergi sambil menangis. Nah, di sini Masya Allah, Pak, sebuah kisah yang luar biasa dari dua sahabat yang agung. Ya. Kita akan ambil faidah dari hadis ini sedikit demi sedikit karena banyak sekali faidah yang bisa kita petik, saudaraku. Kata Rabi'ah, aku biasa membantu Rasulullah SAW. Diambil faidah dari hadis ini, kata para ulama, yaitu al-hathu ala khidmatil ulama. Anjuran untuk berkhidmat kepada para ulama. Para sahabat, ya, berlomba-lomba berkhidmat dan membantu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah Rasulullah wafat, siapa lagi pengganti Rasulullah kalau bukan para ulama, Pak? Rasulullah bersabda, al-ulama'u warathatul anbiya. Para ulama lah pewaris para nabi. Hadis ini kita ambil faidah yang kedua, Pak. Bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada umatnya untuk pandai berterima kasih. Kata Rabi'ah, aku suka membantu Rasulullah SAW. Maka Rasul pun memberikan kepadaku sebidang tanah. Masya Allah. Demikian Rasulullah SAW, Pak. Rasulullah SAW itu bukan orang yang senangnya dibantu tapi nggak mau berterima kasih, bukan. Rasulullah berterima kasih. Ya, makanya disebutkan dalam hadis, man sana'a ilaika ma'rufan fakafi'u fa illam tukafi'u fad'u lahu hatta tarau annakum qad kafa'tumum. Siapa yang melakukan kebaikan kepada dirimu, balaslah. Jika kamu tidak bisa membalasnya, doakan dia sampai kamu merasa kamu sudah membalas kebaikannya. Masya Allah. Begitu seharusnya, Pak. Kalau ada orang yang berbuat baik sama kita, kita balas dengan yang sama. Kalau tidak bisa membalas, setidaknya kita doakan terus dia. Ya Allah, ampuni dia. Ya Allah, berkahi hidupnya. Ya Allah, maafkan dia. Begitu akhlak yang agung, saudaraku, yang diajarkan orang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Rabi'ah, Rasulullah pun memberikan kepadaku sebidang tanah. Dan Rasulullah pun memberikan kepada Abu Bakar sebidang tanah. Waja'ati dunya, datanglah dunia. Sehingga kami pun berselisih. Di sini Rabi'ah mengisyaratkan, Pak, bahwa terkadang gara-gara dunia, ya, hatta orang-orang yang keimanannya hebat pun bisa berselisih. Berapa banyak ya kita lihat orang-orang yang bahkan Masya Allah udah lama ngaji lah, Pak, istilahnya. Jenggotnya panjang atau akhwatnya bercadar. Tapi gara-gara fulus bisa berselisih. Gara-gara dunia bisa berantem. Ya enggak, Pak? Nah, iya. Ya. Sering kita mendengar ada beberapa ustadz bikin satu yayasan. Ketika yayasannya sudah berkembang, ya, berantem, Pak, gara-gara dunia. Emang demikian dunia, Pak. Dunia itu sering kali membuat kita berantem, Pak. Maka dari itulah Allah mewanti-wantikan, Pak, kepada kita tentang bahaya dunia, Pak. Ya. Allah berfirman, "I'lamu annamal hayatud dunya la'ibu walah." Ketahuilah, dunia itu hanyalah permainan belaka. Nah, sinilah saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumul jami'an. Fakhtalafna fi izkin, kami pun berselisih, ya, tentang sebuah pohon. Abu Bakar berkata, itu pohon masuk dalam tanahku. Aku berkata tidak,
Itu pohon masuk di tanahku itu. Makanya terjadi apa? Percekcokan, marahlah Abu Bakar mengucapkan kata-kata yang tak pantas. Ini menunjukkan, Pak, manusia terbaik setelah Rasulullah SAW. Ya, Abu Bakar kan manusia terbaik, ya nggak? Siapa manusia terbaik setelah Rasulullah SAW? Dengan ijma seluruh sahabat, Abu Bakar. Tapi ternyata Abu Bakar masih terpancing emosi, Pak. Mengucapkan kata-kata yang tidak baik kepada siapa? Rabi'ah. Manusia. Itu manusiawi, saudaraku seiman. Rahimani wa rahimakumullah jami'ah. Ya. Maka Abu Bakar kemudian mengucapkan kata-kata yang aku tidak suka. Dan Abu Bakar pun menyesal. Nah, ini kehebatannya, Pak, orang soleh, Pak. Yang namanya orang soleh, sesoleh apapun, pasti suatu ketika akan jatuh kepada kesalahan, Pak. Tapi hebatnya orang soleh itu langsung nyesel. Langsung sadar. Langsung mengakui kesalahannya. Beda dengan orang yang gak soleh, Pak. Udah tahu salah, gak ngaku salah. Dan gak mau taubat, gak mau rujuk. Udah jelas salah. Ya, orang yang tidak mau mengakui kesalahan dan tidak menyesali kesalahan itu pertanda ada kesombongan di hatinya, Pak. Lihat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu warḍah. Beliau karena terbawa emosi mengucapkan kata-kata yang tak pantas kepada sahabat ini, tapi tak lama langsung beliau menyesal. Langsung Abu Bakar berkata, "Hai Rabi'ah, tolong ucapkan kata-kataku tadi kepadaku sebagai kisos." Subhanallah. Betapa tawaduknya Abu Bakar, ya akan. Abu Bakar tidak merasa dirinya, aku ini sudah berjasa dalam Islam. Aku ini sudah banyak membantu Rasulullah. Gak ada Abu Bakar begitu, Pak. Gak kayak kita. Kita merasa punya jasa aja. Sering ngungkit-ngungkit, Pak. Ya. Mungkin misalnya antum merasa punya jasa yang pertama kali membuka dakwah di sini misalnya, Pak. Kalau antum mengungkit-ungkit dan berkata, saya yang pertama kali buka dakwah di sini. Wah, hati-hati, Pak. Iya, merasa punya jasa lalu mengungkit jasa, batal, Pak, amalnya. Karena mengungkit-ungkit kebaikan itu membatalkan amal, saudaraku. Lihat Abu Bakar, padahal Abu Bakar jasanya luar biasa. Abu Bakar yang disebutkan dalam Al-Quran dan surat At-Taubah, ya, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan, ya, bahwa Abu Bakar itu telah membela Rasulullah SAW. Akal Islam, saudaraku seiman. Bahkan Rasulullah bersabda, "Ma nafa'ani malun, ma nafa'ani malu Abu Bakrin." Tidak ada harta yang paling bermanfaat untukku dari hartanya Abu Bakar. Tapi apakah Abu Bakar, ya, merasa dirinya punya jasa? Tidak. Abadan tidak. Ya. Maka Abu Bakar berkata kepada sahabat ini, kepada Rabi'ah, tolong ucapkan kata-kataku tadi kepadaku sebagai kisos, sebagai balasan. Tapi sahabat Rabi'ah ini Masya Allah, Pak, luar biasa juga, Pak. Tidak, saya tidak mau melakukannya. Masya Allah. Rabi'ah tidak terpancing emosi, Pak. Padahal Abu Bakar mengucapkan kata-kata yang menyinggung hati, yang menyakiti hati. Lalu Abu Bakar langsung sadar dan minta supaya kata-kata yang menyinggung itu diucapkan kepada Abu Bakar. Tapi ternyata Abu Rabi'ah berkata, tidak, aku tidak akan membalas. Masya Allah. Demikian, Pak. Seharusnya kita, Pak, ketika ada orang yang mencaci maki kita, ngata-ngatain kita yang gak enak,
Gak usah kita balas, Pak. Ya, gak usah kita balas, apa manfaatnya? Karena kalau kita balas, sebagaimana sudah pernah kita jelaskan, seringkali nggak adil. Kalau kita balas, seringkali kita terpancing emosi, kemudian mengucapkan kata-kata yang lebih. Ya. Maka Abu Bakar berkata, ayo ucapkan, kalau tidak aku laporkan kamu ke Rasulullah. Kata sahabat ini, tidak, aku tidak mau melakukan itu. Pergilah Abu Bakar, dan aku pun mengikuti Abu Bakar di belakangnya. Kemudian kaumku, itu Banu Aslam, berkata, ada apa Abu Bakar melaporkan kamu ke Rasulullah? Dia kan yang salah. Dia yang mengatain kamu kata-kata yang tidak enak. Masya Allah, Pak. Apa jawab Rabi'ah kepada kaumnya, Pak? Kamu tahu nggak siapa dia? Kalian tahu nggak siapa dia? Dia Abu Bakar. Dia orang yang dipuji oleh Allah dalam Al-Quran. Dia orang yang punya banyak jasa dalam Islam. Ya. Subhanallah. Demikian, Pak, seorang sahabat sangat menghormati orang yang punya jasa dalam Islam, Pak. Ya. Maka kaumnya berkata, apa yang kau perintahkan kepada kami? Kata sahabat ini, udah pulang kalian, pulang. Ini bukan urusan kalian ini. Ini urusan aku dengan Abu Bakar. Udah pulang kalian. Pulanglah mereka, Pak. Lalu Rabi'ah ngikutin Abu Bakar di belakang. Masya Allah. Maka Abu Bakar menceritakan itu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata benar. Rasulullah SAW langsung nanya kepada Rabi'ah, hai Rabi'ah, ada apa kamu dengan Abu Bakar? Kata Rabi'ah, ya Rasulullah, kejadiannya seperti ini, ya Rasulullah. Aku tidak mau mengucapkan kata-kata itu, ya Rasulullah. Kata Rasulullah, benar. Jangan kamu ucapkan kata-kata itu kepada Abu Bakar. Tapi ucapkan, semoga Allah mengampuni dosamu Abu Bakar. Masya Allah, Pak. Makanya kalau kita berantem sama teman, dan kita tahu teman kita ini orangnya sebetulnya juga orang soleh. Tapi yang namanya orang soleh manusia biasa. Lebih baik kita ucapkan kata-kata itu, Pak. Semoga Allah mengampuni dosamu. Ghafarallahu lak. Semoga Allah ampuni dosamu. Iya. Subhanallah, lihat Pak. Betapa indahnya akhlak Islam, Pak. Yang diperlihatkan oleh dua sahabat ini, Pak, ketika berselisih. Bandingkan dengan kita ketika berselisih rebutan lapak. Ya, gara-gara rebutan lapak nggak mau ngomong, Pak, sampai berhari-hari nggak mau negor. Kalau ketemu, boro-boro salam, wala kalam. Akhirnya apa? Saling gibah, saling jelekin di belakang. Nah, kita di zaman sekarang kita seperti itu, Pak. Ya, gara-gara rebutan lapak. La haula wala quwata illa billah. Maka dari itu saudaraku seiman, mari kita contoh mereka para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita yang mengaku sebagai salafi, pengikut manhaj salaf. Berusahalah kita untuk mengikuti akhlakus salaf. Kita ikut mereka bukan sebatas masalah akidah, tapi juga kita ikut dalam akhlak mereka, Pak. Ya, karena mereka lah, ya akhi, suri tauladan kita, ya akhal Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Hadis ke-12. وعن عبد الله بن عمر قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الناس خير قال أحسنهم خلقا. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya, kata Ibnu Umar, siapa manusia yang paling baik? Maka Rasulullah SAW bersabda, yaitu
manusia yang paling bagus akhlaknya. Masya Allah, subhanallah. Ya akhi, ya, hadis ini menunjukkan bahwa akhlak itu tak kalah penting, akhi. Ya. Maka jangan pernah kita menganggap remeh soal akhlak, ya akhi. Jangan sampai kita meremehkan akhlak gara-gara itu kita masuk neraka, Pak. Kita sudah pernah sampaikan hadis, Pak, tentang seorang wanita yang banyak sedekah, wanita yang sudah banyak sholat malamnya, seorang wanita yang banyak puasa sunnahnya, tapi sayang akhlaknya jelek, suka nyakiti tetangga. Apa kata Rasulullah SAW? Hiya min ahlin nar. Itu wanita termasuk penduduk api neraka, kata Rasulullah SAW. Iya. Maka dari itulah ya akhlak Islam. Kalau akidah kita bagus, pasti akhlak kita pun bagus, Pak. Karena akidah dengan akhlak itu ya sinkron. Nggak mungkin antum akidahnya bagus, akhlaknya jelek, nggak mungkin, Pak. Tanda orang akidahnya bagus, biasanya akhlaknya pun ikut apa? Bagus. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Walaupun tidak sebaliknya, kalau ada orang yang akhlaknya bagus, apakah berarti akidahnya bagus? Belum tentu. Ada juga yang akhlaknya bagus, Pak, tapi akidahnya menyimpang, menyeleweng. Bisa terjadi seperti itu, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Hadis 13. An Usamah ibn Syarik قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم كأنما على رؤوسنا الطير ما يتكلم منا متكلم إذ جاءه أناس فقالوا من أحب عباد الله إلى الله قال أحسنهم خلقا. Dari Usamah bin Syarik, ia berkata, kami pernah duduk di sisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seakan-akan di atas kepala kami itu ada burung yang hinggap. Tidak ada seorang dari kami yang berani berbicara. Tiba-tiba datanglah beberapa orang dan berkata, siapakah hamba Allah yang paling dicintai oleh Allah? Maka Rasulullah SAW bersabda, yaitu yang paling bagus akhlaknya. Akhi, lihat Usamah bin Syarik menceritakan bagaimana keadaan para sahabat di majelis Rasulullah SAW. Bagaimana? Kata Usamah bin Syarik, kami berada duduk di majelis Rasulullah itu seakan-akan di kepala kami ada apa? Ada burung. Tidak ada seorang di antara kami yang berani bicara. Diam begitu. Begitulah, Pak. Ada adab di majelis ilmu, Pak. Adab di majelis ilmu itu apa? Diam. Diamnya ngapain? Tidur? Bukan. Ya. Kalau sebagian kita kan diam. Ya diamnya nggak tahu. Ya. Tidur. Nggak diam mendengarkan. Tidak ada seorang pun dari kami berbicara, kata Rasulullah, kata Usamah. Dan sebagian orang terkadang, Pak, ketika duduk di majelis taklim, duduknya paling belakang, Pak, ngobrol. La haula wala quwata illa billah. Bukan seperti itu adab di majelis ilmu, akhi. Ya, yang kita hormati itu ilmu, Pak. Ya, kita ini membutuhkan ilmu melebihi butuhnya kita kepada apa? Harta. Kita saja cari duit butuh adab, apalagi cari ilmu. Cari ilmu itu sangat butuh adab, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'. Makanya di majelis ilmu diam kita dengar yang disampaikan. Iya. Kemudian tiba-tiba ada beberapa orang datang kepada Rasulullah dan berkata, "Hai Rasulullah, siapakah manusia yang paling dicintai oleh Allah?" Kata Rasulullah, yaitu yang paling bagus akhlaknya, Masya Allah.
Coba setiap kita, Pak, saya dan antum introspeksi diri tentang akhlak kita. Akhlak kita kepada Allah gimana? Akhlak kita kepada ya para ulama, para umaro, akhlak kita kepada orang tua kita, akhlak kita kepada tetangga kita gimana? Akhlak kita kepada teman-teman bagaimana? Ya. Akhlak kita saat marah bagaimana? Akhlak kita saat berhutang gimana? Akhlak kita saat ya bercanda bagaimana? Semua ada akhlaknya, Pak. Setiap kita untuk berusaha introspeksi diri, selama ini kita akhlaknya gimana? Ya, jangan merasa saya akhlaknya udah baik kok, tapi ternyata orang bilang kamu akhlaknya buruk. Ya. Makanya apa? Kalau kita ingin tahu akhlak kita baik atau tidak, yang paling tahu tentang akhlak kita ya orang yang paling dekat hidupnya dengan kita. Siapa dia, Pak? Ya pasangan kita lah. Ya. Antum punya istri, bilang ke istri, menurut kamu akhlak saya udah baik belum? Apa sih kekurangan akhlak saya? Ya. Gak mungkin lah antum sudah berumah tangga 20 tahun istri gak tahu akhlak antum, Mbak. Ya. Nah, coba saling introspeksi diri, saling mengingatkan tentang akhlak kita. Kita sudah bertetangga sama tetangga kita yang lama. Tanya kepada tetangga, gimana akhlak saya sama kamu? Udah bagus apa belum? Antum punya teman yang sudah berteman sama dia lama. Coba kita saling introspeksi bagaimana akhlak kita dalam berteman. Ini penting, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ya. Karena akhlak itu ada yang wajib, ada yang sunnah masalahnya, Pak. Ya. Ada yang wajib, contohnya apa, Pak? Akhlak kepada teman yang wajib, contohnya apa, Pak? Menyukai untuk teman kita seperti apa yang kita sukai untuk diri kita. Itu akhlak itu. Yang kita sukai untuk diri kita, sukailah untuk teman kita. Kalau kita suka dikasih kenikmatan, kita pun juga harus suka teman kita dikasih kenikmatan. Kalau kita tidak lakukan akhlak ini, biasanya kita kena penyakit dengki biasanya, Pak. Melihat temannya dikasih kenikmatan, panas. Makanya apa yang terjadi, Pak? Hati kita dengki kepada dia. Bahkan berharap agar kenikmatannya itu bisa hancur dan hilang. Naudzubillah min dzalik. Berarti kita ini akhlaknya buruk. Ya. Nggak boleh ngelihat orang lain senang. Langsung hati kita nggak suka. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Hadis ke-14. Wa 'anil Hasan mursalan ihfadz lisanak. Thaqulatka ummuka Mu'adz fahal yakubbun nas ala wujuhim illa alsinatuhum. Dan dari Al-Hasan secara mursal, Rasulullah bersabda kepada Mu'adz bin Jabal, jaga lisanmu. Celaka engkau hai Mu'adz. Berapa banyak manusia yang ditelungkupkan ke dalam api neraka ya akibat daripada lisannya. Hadis ini, Pak, bagian daripada hadis yang panjang ya. Itu hadis Mu'adz bin Jabal. Di mana Mu'adz bin Jabal datang ke Rasulullah dan berkata, ya Rasulullah, tolong kabarkan kepadaku amal yang bisa memasukkan aku ke surga dan menjauhkan aku dari api neraka, ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Laqad sa'alta an azim. Kamu sudah bertanya tentang perkara yang besar. Dan itu mudah bagi orang yang Allah berikan padanya kemudahan. Yaitu kamu hendaklah beribadah kepada Allah saja. Jangan sekutukan Allah. Dirikan sholat, bayar zakat, puasa Ramadan, dan haji ke Baitullah bila mampu. Lalu Rasulullah bersabda, hai Mu'adz, maukah aku beritahu kepada kamu tentang pintu-pintu kebaikan? Kata Mu'adz, mau ya Rasulullah. Yang pertama, sedekah.
itu memadamkan dosa seperti air memadamkan api. Yang kedua, puasa. Itu adalah tameng dari api neraka. Dan yang ketiga, sholat malam saat orang-orang sedang tidur. Kemudian Rasulullah bersabda lagi, maukah aku beritahu kepada kamu, hai Mu'adz, tentang kepala urusan, puncaknya, dan tiangnya? Kata Mu'adz, mau ya Rasulullah. Kata Rasulullah, kepala urusan itu Islam. Puncaknya adalah jihad fisabilillah. Dan tiangnya adalah sholat. Kemudian Rasul bersabda lagi, maukah aku beritahu kepada kamu, hai Mu'adz, kunci semua itu? Kata Mu'adz, mau ya Rasulullah. Apa itu? Maka Rasulullah memegang apa? Lidahnya. Sambil bersabda, jaga oleh kamu ini. Kata Mu'adz, wahai Rasulullah, apakah kita akan diadab oleh Allah akibat ucapan lisan kita? Kata Rasulullah, celaka kamu ini, bahai Mu'adz. Berapa banyak orang-orang yang ditelungkupkan dalam api neraka, ya, akibat daripada lisan-lisan mereka. Subhanallah. Makanya Pak, anggota tubuh yang paling berhak untuk kita jaga betul tuh lisan, Pak. Iya betul, Pak. Dan menjaga lisan itu, Pak, akibatnya Allah akan jaga amal kita, Pak. Insya Allah ayatnya antum sering dengar itu, Pak. Ayat yang sering dibacakan oleh khotib-khotib Jumat. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulah faqad faza fawzan 'azima. Itu udah pada hafal, Masya Allah. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan ucapkan kata-kata yang baik. Niscaya Allah akan perbaiki amal-amal kalian. Dan Allah akan ampuni dosa-dosa kalian. Masya Allah, Pak. Ternyata, Pak, menjaga lisan ini menyebabkan amal kita pun diperbaiki, Pak. Oleh karena itu, kata sebagian ulama salaf, orang yang tidak bisa menjaga lisannya, dia pun tidak bisa menjaga amalnya. Antum lihat ya, Pak. Antum lihat orang kalau seneng gibah, seneng nyakitin orang, kalau ngomong tuh suka nyakitin orang. Antum lihat pasti dia tidak bisa menjaga amal dia, Pak. Gak bisa. Karena lisan ini, Pak, ngeri sekali, Pak. Lisan itu kalau kita perhatikan, Pak, dosanya lisan tuh rata-rata gede, Pak. Coba sebutkan dosa lisan apa aja? Berdusta. Dosa besar bukan? Dosa besar. Apa lagi? Berkata tanpa ilmu. Ini paling besar. Apa lagi? Mengejek orang. Dosa besar. Ghibah. Dosa besar. Lisan itu dosanya nggak sepele, Mas. Makanya itu hati-hati saudaraku seiman. Ya, jangan sampai kita mengucapkan kata-kata yang membuat Allah murka kepada kita, saudaraku seiman. Ya, yang kata Islam saudaraku seiman. Maka dari itulah ya akhi, jaga lisan kita, akhi. Dahulu di zaman salaf, orang yang lebih banyak diam, tidak banyak bicara, ya, karena menjaga lisan. Itu Masya Allah, Pak. Termasuk istimewa. Beda di zaman sekarang. Kalau zaman sekarang kalau orang banyak diem, ente ini pendiam banget sih orangnya. Iya. Kalau pendiam dia untuk kebaikan, bagus, Pak. Yang nggak boleh itu kalau diam dari mengingkari kemungkaran. Di depan kita ada kemungkaran, dan kita mampu mengingkarinya, tapi diem. Berarti kita setan bisu gitu itu, Pak. Iya. Antum misalnya lagi jalan sama temen, terus ada akhwat lewat,
Teman antum ngeliatin aja, cantik ya. Antumnya diam aja, setan bisu antum. Bilang ke teman, astagfirullah ya akhi, nggak boleh antum. Al-Quran menyuruh kita untuk tundukkan pandangan. Oh iya ya, astagfirullah. Nah benar nih Pak. Adapun kita diam nggak boleh Pak. Ya, nggak boleh kita mendiamkan kemungkaran. Ini saudaraku seiman. Kita terkadang duduk di majelis ngobrol sama teman-teman Pak, sambil ngopi gitu Pak ya. Mending ngobrolnya bagus tentang ilmu, tentang kebaikan. Enggak, terkadang ngobrolnya macam-macam Pak. Ngobrolin tentang dunia, tentang hobi, ya. Apalagi kalau udah ngobrolin tentang lawan jenis paling ramai udah Pak. Ngomongin poligami, ya. Udah kayak gituan nggak ada manfaatnya, mendingan kita lebih banyak diam aja lah. Iya. Karena ya akal Islam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda bagusnya keislaman seseorang meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Ya. Susah sekarang nih Pak. Yang kita duduk bersama teman-teman ngobrolnya tentang ilmu. Susah banget Pak. Rata-rata kalau kita duduk sama teman-teman tuh pasti ngobrolnya masalah dunia Pak, betul. Majelis kita jadi majelis dunia isinya. Ya. Fa'allahul musta'an ya akal Islam saudaraku seiman. Hadis yang ke-15. Wa Nabi Hurairah marfu'an idza ata ahadakum khadimuhu bit'amin qad waliya harruhu wa masyaqqatuhu wa mu'natuhu falyujlishu ma'ah fa in aba falyunawilhu aqlah fi yadihi. Apabila salah seorang dari kalian pembantunya datang membawa makanan yang sudah dia masak, di mana dia sudah merasakan panasnya apinya, ya capeknya memasak dan yang lainnya, hendaklah pembantu itu suruh duduk bersamanya makan. Kalau dia nggak mau, hendaklah dia mengambil dari sebagian masakannya tersebut untuk dia makan. Masya Allah Pak, ini akhlak Islam terhadap pembantu Pak. Ya. Saya yakin ibu-ibu di sini rata-rata punya asisten rumah tangga, Pak. Apalagi kalau ibu, Masya Allah, rumahnya gedong. Mungkin asisten rumah tangganya sampai 4. Ada yang 10. Ya. Tapi lihat akhlak Islam kepada asisten rumah tangga kita, Pak. Yang sudah capek masakin buat kita, Pak. Ya. Apa kata Rasulullah? Suruh dia duduk sama kita, makan bareng sama kita. Masya Allah. Siapa di antara ibu-ibu yang pernah melakukan itu? Ya, pembantunya, kamu sini makan sama saya sini. Kamu yang udah capek masak buat kita, masa kamu duduk sendirian di sana? Cuma kan terkadang banyak Pak, para pembantu atau asisten tuh malu dong Pak. Aduh malu Bu, udah biar saya makan sana aja. Ya udah, kalau gitu kamu harus makan dari masakan yang kamu sudah masak itu. Begitu adabnya yang agung terhadap pembantu Pak. Jangan pernah kita menganggap remeh ya, namanya asisten rumah tangga Pak. Mereka juga sedang nyari duit Pak. Mereka sedang nyari fulus. Ya, mereka sedang mencari rezeki yang halal. Jadi asisten rumah tangga lebih baik daripada jadi pejabat koruptor, berdasi, tapi makan duit rakyat. Naudzubillah min dzalik. Ya. Ada rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Begitu akhlaknya, Pak. Hormati para mereka. Mereka juga manusia yang harus kita ya junjung tinggi, apalagi sebagai seorang muslim.
Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Hadis 16. Wa an Ali bin Al-Husain marfu'an mursalan. Idza ahabba ahadukum akhahu fillah falyubayyin lahu. Fa innahu khairun fil ilfah wa abqa fil mawaddah. Rasulullah SAW bersabda, apabila salah seorang dari kalian mencintai saudaranya karena Allah. Mencintai saudaranya karena Allah. Karena Allah itu maksudnya gimana, Pak? Karena dia orang kaya? Bukan, itu bukan karena Allah, Pak. Karena dia satu hobi? Bukan, itu bukan karena Allah, Pak. Karena Allah itu antum lihat orangnya Masya Allah. Akhlaknya bagus. Ya, ibadahnya Masya Allah. Ilmunya bagus. Sehingga antum cintai dia memang betul-betul karena apa? Agamanya. Agamanya bagus. Nah itu baru kita mencintai dia karena apa? Karena Allah. Pak. Ya. Apabila salah seorang dari kalian mencintai saudaranya karena Allah, maka sampaikan kepada saudaranya itu. Dengan kita ucapkan, akhi, ana uhibbuka fillah. Saudaraku, aku cinta kamu karena Allah. Laki sama laki-laki, Pak. Ya. Kalau antum sama akhwat sih buaya itu. Ukti, uhibbuki fillah, Allah. Ya. Itu suara buaya itu, Pak. Ikhwat Islam, saudaraku seiman. Ya. Kata Rasulullah, karena dengan kamu menyampaikan kepada dia, itu lebih menguatkan persaudaraan. Ya. Dan lebih menguatkan pertemanan. Ya, rasa cinta kita. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Hadis ini menunjukkan, Pak, keutamaan mencintai seseorang karena Allah. Coba kita berpikir sedikit, Pak, merenung, ada enggak kita punya teman yang kita benar-benar cintai dia karena Allah, Pak, karena agamanya dia, karena ketakwaannya dia, ada enggak? Iya. Karena masalahnya pertemanan di zaman ini, Pak, jarang yang karena Allah tuh, Pak. Kita berteman terkadang hanya karena dia satu hobi, ya, bikin grup mancing. Kenapa satu hobi? Akrabnya karena satu hobi mancing. Bikin grup goes. Pertemanannya karena hobi. Ada lagi pertemanannya karena satu organisasi. Ada lagi pertemanannya karena satu partai. Ada lagi pertemanannya karena kepentingan dunia, karena bisnis. Semua ini, Pak, bukan pertemanan karena Allah. Abadan, bukan. Ya. Kita mencintai seseorang karena Allah itu kalau kita mencintai dia karena ketakwaannya, karena agamanya, karena akhlaknya. Makanya kalau kita ada teman yang kita cintai dia karena Allah, pegang kuat-kuat, jangan dilepas, Pak. Dan ingat bahwa dia pun manusia yang tak lepas dari kekurangan dan kesalahan. Karena teman seperti ini yang kita benar-benar cintai karena Allah jarang, Pak, jarang abadan. Dan sudah pernah kita jelaskan bagaimana keutamaan saling mencintai karena Allah, Pak. Sebutkan dalam hadis itu, ya, innalillahi manabi min nur. Allah memiliki mimbar-mimbar dari cahaya. Mimbar-mimbar dari apa? Cahaya. Yang membuat para nabi, para siddiqin, para solehin, mereka iri. Pengen dapat mimbar-mimbar dari cahaya itu, Pak. Lalu ditanya, ya Rasulullah, itu mimbar-mimbar dari cahaya itu buat siapa, ya Rasulullah? Kata Rasulullah, lil mutahabbina fi jalalillah. Itu buat orang-orang yang saling mencintai karena Allah.
Masya Allah, Pak. Buat orang-orang yang saling mencintai karena Allah, disediakan oleh Allah mimbar-mimbar dari apa? Cahaya. Bayangkan, Pak. Ya. Maka dari itulah ya, akhi, kalau selama ini kita berteman hanya karena urusan dunia, wallahi Pak, itu pertemanan tidak akan kekal sampai akhirat, Pak. Allah berfirman, al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illa al-muttaqin. Orang-orang yang saling mencintai karena dunia pada hari kiamat akan menjadi musuh satu sama lainnya, kecuali orang-orang yang bertakwa, yang saling mencintai karena apa? Keimanan kepada Allah, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kata Rasulullah, hadis ini kita ambil faedah yang kedua, Pak. Anjuran untuk menyampaikan kepada orang yang kita cintai karena Allah, bahwa kita mencintai dia karena Allah. Iya. Namun tentunya Pak, agar lebih kuat pertemanan kita karena kita saling mencintai karena Allahnya itu, Pak, jaga betul-betul adabnya, Pak. Jangan pernah menyakiti hati teman kita, jangan, Pak. Jaga rahasia dia, Pak. Iya. Sukai dia, untuk dia apa yang kita sukai untuk diri kita, Pak. Ya. Jangan tebarkan aib-aib dia, Pak. Jangan. Ini saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita lanjutkan hadis ke-17. An Aisyah marfu'an idza arada Allah azza wa jalla bi ahli baitin khairan adkhala alaihim rifqa. Rasulullah SAW bersabda, kata Aisyah, apabila Allah menginginkan kebaikan kepada sebuah rumah tangga, maka Allah akan memasukkan kepada mereka sifat lembut, rifqa. Masya Allah. Ini tanda, Pak, rumah tangga yang diinginkan oleh Allah kebaikan. Apa itu? Kata Rasulullah, dengarkan hadis ini, Pak. Apabila Allah menginginkan kebaikan kepada sebuah rumah tangga, Allah akan masukkan kepada mereka apa? Sifat lembut. Suami lembut sama istri, istri lembut sama suami, orang tua lembut sama anak, anak lembut sama orang tua. Berarti ini rumah tangga yang Allah inginkan kebaikan. Masya Allah. Adapun suami kasar sama istri, atau sebaliknya istri kasar sama suami, kalau ngomong belotot sama suami, anak juga sama, begitu sama orang tua. Wallah, itu nerakanya dunia itu, Pak. Mengerikan, saudaraku seiman. Maka dari itulah ya akhul Islam, hadis ini menunjukkan, Pak, betapa pentingnya sifat ini dalam kehidupan rumah tangga kita, Pak. Kehidupan rumah tangga itu butuh sifat arifku. Apa itu arifka? Lembut. Iya. Lembut dalam apa? Dalam berbicara. Lembut itu bukan lemah, enggak begitu. Tapi maksudnya sopan santun dalam bicara. Menjaga ucapan, menjaga perasaan. Tidak menyakiti. Itu arifqa. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kalaupun antum marah sama istri, tetap antum menjaga perasaan dia. Ya. Yang namanya rumah tangga pasti tidak akan lepas dari yang namanya cekcok. Pasti itu, Pak. Gak ada sih di dunia ini rumah tangga yang sepi dari cekcok. Kata rumah tangga Rasulullah SAW. Emang rumah tangga Rasulullah gak lepas dari cekcok? Ya, ada. Tapi yang bagus itu, Pak, bagaimana akhlak kita ketika cekcok. Ya. Ya, Rasulullah SAW tuh, Pak. Terkadang Rasulullah SAW gak mau bicara sama istrinya sampai beberapa hari. Karena kesal sama istri-istrinya. Terkadang sebaliknya, istri-istrinya nggak mau bicara sama Rasulullah beberapa hari. Itu terjadi, Pak. Terjadi kepada sebaik-baik manusia. Itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya.
pernah suatu ketika Rasulullah SAW sedang makan bersama beberapa sahabat di rumah Aisyah. Rupanya Zainab bintu Jahash mengirimkan makanan. Ya, mengirimkan apa? Makanan. Ketika Aisyah tahu itu makanan dari Zainab, diambilnya piringnya, dibabetin, Pak. Buak, pecah. Karena kan istri Nabi ada 9, ada 11 ya. Yang istri Nabi itu ada 2 gap, Pak. Gap pertama gap Aisyah, gap yang kedua ya gap Zainab. Itu nggak pernah akur, Pak. Sampai pernah berantem di depan Rasulullah SAW. Ya. Rasulullah SAW melihat Aisyah memecahkan piring Zainab. Rasulullah cuma bilang kepada para sahabat apa? Ummukum goran. Ibu kalian sedang marah, sedang cemburu. Ya. Lalu Rasulullah menyuruh Aisyah untuk ganti itu piring orang itu. Ya. Ikhwatul Islam saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Begitu akhwat Islam. Ya. Mungkin suatu ketika kita bisa sedang marah, nggak suka sama istri. Nah, kita lihat bagaimana akhlak kita ketika marah sama istri, Mas. Ya. Demikian pula sebaliknya ya akhi. Pernah Rasulullah SAW datang ke rumah siapa? Fatimah anaknya. Lalu Rasulullah bertanya kepada Fatimah, mana Ali? Oh, tahu, mana Ali? Oh, paham Rasulullah. Rupanya lagi berantem. Dicarinya Ali. Rupanya Ali lagi tidur di masjid. Memang kalau suami soleh itu begitu, Bu. Kalau ingin berantem sama istri, perginya nggak kemana-mana. Perginya ke masjid. Kalau suami yang soleh. Kalau suami yang nggak soleh, kalau berantem perginya entah kemana, ke bioskop, mungkin kemana mainnya, ke masjid. Iya. Maka Rasulullah SAW mengusap punggungnya Ali dan berkata, Qum Aba Turab, bangun hai bapak tanah. Bangun, Masya Allah. Lembutnya Rasulullah kepada menantunya, Mbak. Kita sebagai mertua, nggak serta-merta langsung bela anak kita, enggak. Tapi kalau kita kan terkadang gitu. Ya, ketika anak kita berantem sama suaminya, oh, memang suami kamu kurang ajar itu. Ya, enggak. Begitulah saudaraku rumah tangga, ya, rumah tangga Rasulullah SAW penuh kelembutan. Walaupun terkadang Rasulullah marah, tapi marahnya pun karena Allah. Dan ditempatkan di tempat yang benar. Ya. Pernah suatu ketika Rasulullah gilirannya di rumah Aisyah. Ketika Rasulullah mau tidur sama Aisyah, datang malaikat Jibril. Hai Muhammad, sesungguhnya Allah memerintah kamu untuk pergi ke perkuburan Baqi. Mendoakan mereka. Maka dibiarkan oleh Rasulullah Aisyah sampai tidur dulu. Maka Rasulullah menyangka Aisyah sudah tidur. Pergilah Rasulullah diam-diam. Ternyata Aisyah belum tidur. Rupanya Aisyah apa, Pak? Suzon sama Rasul. Ini mau pergi kemana ini? Rasul pergi dibuntutin sama Aisyah di belakang. Rasul pergi ke Baqi. Rupanya Rasulullah disuruh mendoakan perkuburan Baqi. Ketika Rasulullah pulang, Aisyah buru-buru lari. Wah. Ya. Sampai di rumah, Rasulullah melihat kok Aisyah ngos-ngosan. Kata Rasulullah, Aisyah, kamu kenapa? Gak kenapa-napa, kata Aisyah. Allah ceritakan, kalau tidak, Allah yang menceritakan kepadaku. Iya. Iya, tadi aku ngikutin engkau ya Rasulullah. Oh, rupanya kamu bayangan hitam yang di depanku itu, kata Rasulullah. Iya. Akhirnya Rasulullah marah langsung mukul dada Aisyah.
Kamu kira Rasul Allah akan mengkhianati kamu? Artinya tak berhak seorang Rasul berkhianat, Pak. Jadi kan suudonnya Aisyah bukan pada tempatnya. Suudon kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, manusia yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya Rasulullah marah. Gak benar sifat Aisyah ini. Tapi Aisyah cerdik, Pak. Ketika Rasul marah itu langsung dialihkan. Wahai Rasulullah, kalau aku ziarah kubur, apa yang aku baca ya Rasulullah? Masya Allah. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Lihat ya akhi, ya, rumah tangga Rasulullah SAW. Kita jadikan rumah tangga Rasulullah sebagai ya suri tauladan dalam rumah tangga, ya akhi. Ya, walaupun kita masih jauh dari Rasulullah SAW, Pak. Ya, kita masih banyak kekurangan, Pak. Tapi setidaknya kita berusaha lah mencontoh, ya, kita sebagai laki-laki mencontoh Rasulullah bagaimana sebagai ya bapak rumah tangga. Dan ibu-ibu mencontoh istri-istri Rasulullah bagaimana sebagai ibu rumah tangga, bagaimana akhlak. Demikian. Saya kira cukup sampai di sini ya. Baik, saya kira cukup sampai di sini. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.